Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putu Ana Karolina dengan NIM 2307511666 dari Program Studi Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali untuk mata kuliah Digital Society dengan topik Digital Policy. Di era transformasi digital seperti sekarang, teknologi bukan hanya sebagai alat, tapi ruang kehidupan baru. Komunikasi, transaksi, pendidikan, hingga pemerintahan sudah berlangsung secara digital. Pertanyaannya, bagaimana dunia digital bisa tetap aman, adil, dan berfungsi untuk semua orang? Disinilah digital policy berperan. Digital policy adalah seperangkat aturan, regulasi, dan pedoman yang mengatur bagaimana teknologi digital digunakan dalam masyarakat. Tujuannya adalah yang pertama, melindungi data dan privasi pengguna. Yang kedua, menjamin keamanan cyber. Yang ketiga, mencegah penyebaran informasi palsu atau hoax. Yang keempat, mendorong inovasi teknologi dan ekonomi digital. Dan yang terakhir adalah memastikan akses digital yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Digital policy bukan tentang membatasi, tapi menciptakan ruang digital yang bertanggung jawab dan bermanfaat. Beberapa contoh digital policy yang kini diterapkan di berbagai negara yaitu Digital Privacy Policy seperti GDPR di Uni Eropa untuk melindungi data pribadi pengguna. Yang kedua itu adalah Cyber Security Policy seperti standarisasi keamanan digital untuk mencegah kejahatan cyber. Yang ketiga ada Digital Inclusion Policy yang dimana program pemerataan akses internet hingga wilayah terpencil. Dan yang terakhir adalah E-commerce Policy yang dimana regulasi untuk transaksi digital, perlindungan konsumen, dan pajak digital. Indonesia juga mengembangkan kebijakan digital seperti Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi, Sertifikasi Keamanan Sistem Elektronik, dan Percepatan Transformasi Digital Nasional. Bayangkan sebuah perusahaan e-commerce mengalami kebocoran data pelanggan. Tanpa digital policy, konsumen tidak memiliki perlindungan secara hukum. Data bisa dijual dan disalahgunakan tanpa konsekuensi. Namun, dengan adanya kebijakan seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, perusahaan wajib mengamankan data dengan standar tinggi, melapor dalam kasus kebocoran data, dan bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Hasilnya, konsumen lebih terlindungi, perusahaan lebih berhati-hati, dan ekosistem digital lebih sehat. Nah, digital policy ini bukan hanya urusan pemerintah saja, tapi juga bagi pengguna, pelaku bisnis, dan lembaga pendidikan. Semakin kita sadar tentang pentingnya kebijakan digital,